Pengobatan kanker paru kita dasari atas 4 hal. Jadi 4 hal ini harus segera dilakukan oleh dokter untuk mengetahui dan menetapkan terapi untuk pasien. Pertama, jenis sel kanker. Jadi ada beberapa jenis sel kanker yang ada pada kanker paru seperti adenokarsinoma, karsinoma sel squamosa, karsinoma sel besar, atau karsinoma sel kecil. Yang kedua yang kita lakukan adalah menentukan staging atau stadium. Ada stadium 1 sampai stadium 4. Yang ketiga yang kita lakukan adalah menentukan performance pasien atau kondisi umum pasien. Dan keempat, seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran, maka kita mengetahui kelainan molekular atau gen-gen penyebab terjadinya kanker. Sehingga kalau sudah diketahui keempat hal tadi, jenis sel, staging, performance pasien, dan kelainan molekular, maka dapat ditentukan pengobatannya. Saat ini ada 5 pengobatan untuk kanker paru. Pertama adalah pembedahan, kedua radioterapi atau sinar, yang ketiga adalah kemoterapi, keempat terapi target, dan kelima adalah imunoterapi. Dengan menentukan 4 hal tadi, maka seseorang dapat ditentukan pengobatannya. Misalnya pada stadium awal tentu akan dilakukan pembedahan. Kalau misal stadium lanjut, tentu akan dilakukan pengobatan dengan menggunakan kemoterapi atau terapi target, bahkan bisa dikombinasikan dengan imunoterapi. Jadi penentuan pengobatan kanker paru sangat penting dilakukan dengan menentukan 4 hal tadi. Kanker paru dapat menyebar bahkan menginvasi jaringan lain selain paru. Tentu penyebaran kanker paru ini dapat terjadi dengan melalui darah, sehingga dapat melakukan invasi atau penyebaran ke organ yang lebih jauh. Bisa juga penyebaran melalui limfogen atau melalui kelenjar limfe. Bahkan kanker paru dapat menginvasi secara langsung melalui jaringan. Ada beberapa organ yang paling sering mendapatkan penyebaran dari sel-sel kanker ini. Pertama, tentu yang paling sering adalah ke otak, ya. Yang kedua adalah ke tulang, ketiga liver, yang keempat ke kelenjar adrenal, bahkan bisa menyebar ke saluran cerna. Sehingga kalau sudah terjadi penyebaran sel-sel kanker paru tadi ke organ yang lebih jauh, maka tentu pengobatannya akan dilakukan pengobatan melalui terapi sistemik. Bisa dilakukan dengan pengobatan kemoterapi, terapi target, bahkan dengan dilakukan imunoterapi. Bahkan saat ini pengobatan kanker paru tersebut yang sudah mengalami penyebaran ke organ lain, maka dapat dilakukan kombinasi dengan kemoterapi, dengan imunoterapi, bahkan kemoterapi dengan radioterapi. Sobat UI, kanker paru bukanlah penyakit menular. Kanker paru merupakan penyakit genetik yang dapat diturunkan dari riwayat keluarga. Tetapi perlu diingat, seseorang dengan infeksi berulang, terutama karena TB paru, maka merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya kanker paru. Jadi, sekali lagi, kanker paru bukanlah penyakit menular. Kanker paru merupakan penyakit genetik, tetapi faktor risiko kanker paru bisa timbul pada orang dengan infeksi paru yang berulang.